orang cerai itu, apalagi mungkin masa-masa COVID begini ya, udah kesal ya status kondisi ekonomi, udah buat ceraiin lu, gak usah ke pengadilan, COVID, cerai aja dengan via SMS gitu atau WhatsApp. Itu udah masuk talak. Nah, kalau si kalau laki-laki yang menurut hukum menyampaikan Islam lagi, menurut hukum Islam kalau ucapan seperti itu dianggap sudah jatuh, itu menurut orang yang punya tapi harus dari si laki-laki kan? Iya, menurut pemahaman yang sempit tentang itu. Halo, masih bersama saya Bang Jun di sini dengan podcast kita Buka Baju, bincang terbuka bareng Juris. Masih bersama Mbak Nunung, ya, Dr. Wirdianingsih atau Mbak Nunung saya biasa memanggilnya. Kita masih belajar tentang bagaimana pengadilan agama dan juga hukum Islam. Dalam pengadilan agama sebelumnya kita bahas bagaimana terbentuknya pengadilan agama itu yang sebenarnya datangnya dari masyarakat, yang juga didasarkan pada bagaimana latar belakang daripada si masyarakat itu, ya, orang-orang yang beragama Islam dia bisa punya wadah untuk penyelesaian selisih paham berkaitan dengan pelaksanaan syariat hukum Islam yang memang semenjak awal dari zaman Belanda itu sudah ada, ya. Misalkan hukum Muhammad gitu kan, Muhammad dan Syariah yang itu sebagai nama lain daripada hukum Islam. Nah, dalam sebelumnya kan kita bahas nih dengan agama itu berkaitan dengan nikah, talak, cerai rujuk, NTCR. Apa sih yang membedakan antara proses itu, NTCR tadi, nikah, talak, cerai rujuk itu, antara pengadilan agama dengan pengadilan umum? Iya. Sebelumnya kita mungkin harus memposisikan dulu ya. Kalau kita bicara perkara dari tadi perkawinan ya, yang penting adalah perkawinan di dalam peradilan agama ini kan adalah yang kita menggunakan prinsip asas personalitas keislaman. Kalau menurut M. Yahya Harahap, berarti siapa itu? Apa itu yang masuk asas personalitas keislaman? Berarti pihak-pihaknya, ya, pihak-pihak yang akan menggunakan hukum perkawinan tersebut atau kewarisan, ya. Terus perkaranya, perkara perdatanya itu merupakan kalau kita bicara kewenangan absolut dari suatu peradilan tersebut. Jadi kalau misalkan gini, orang Islam, agama Islam, dengan perempuannya agama Islam, laki-lakinya agama Islam, terus mereka menikah, terus mereka menikahnya dengan cara agama Islam, betul. Pilihannya. Nah, kalau misalkan masa agama lain kalau udah sama-sama Islam, gini, yang menarik kalau satu Islam satu enggak. Nah, ini kedua-duanya agama Islam. Betul. Dalam perjalanan perkawinannya, ini udah kawin nih pakai agama Islam. Betul. Dalam perjalanan perkawinannya mereka pindah agama. Nah, ini jadi menarik. Kalau dia pindah agama, maka ke pengadilan agama atau pengadilan negeri? Nah, kalau menurut M. Yahya Harahap, yaitu kalau berkaitan asas personalitas keislaman, selain para pihak, kemudian ada perkara-perkara tadi ya, ini perkara perkawinan atau perceraian. Ada satu hal lagi, hukum yang melandasi pada saat terjadinya ikatan tersebut. Jadi akadnya pakai agama apa gitu. Kalau akad akadnya dengan Islam, dia tetap Islam, agama. tetap dia ke pengadilan agama. Seperti itu. Tapi kalau misalkan gini, mereka akadnya pakai Kristen. Atau agama lain, catatan sipil lah ya. Catatan sipil. Ya, itu kan berarti yang bukan Islam. Berarti tetap dia harus ke pengadilan umum. Tapi kemudian dalam perjalanan perkawinan mereka harus Islam. Kalau mereka bersengketa pengadilan agama bisa nggak untuk cerainya? Iya, ini kan bicara catatan sipil. Berarti tetap dasarnya pada perbuatan hukumnya dilakukan dengan menggunakan hukum apa? Administrasinya kan mulainya dari mana waktu itu? Oke, berarti kita dilihatnya di sini adalah pada saat akadnya ya. Jadi bila terjadi permasalahan hukumnya, maka dilihat daripada akadnya itu. Personalitas itu tidak hanya pada pihaknya, personnya, tapi juga dilihat juga pada proses hubungan hukum itu diikat dengan cara apa? Dengan cara menggunakan hukum apa? Nah, itu berarti kan pilihan hukumnya maka menggunakan pengadilan agama, gitu ya, Mbak. Terus kalau tadi kan nikahnya, terus kan orang kadang-kadang gini, sebelumnya pas nikah itu dia nggak pakai dicatatin. Nah, misalnya nikah bawah tangan. Ya, ada seloroh yang bilangnya ya above the hand atau under the hand gitu, maksudnya nikah bawah tangan atau dia menggunakan kekuasaan. Nah, itu nggak pernah dicatatkan sebelumnya. Lalu mereka salah satu dari yang ini meninggal, jadi nggak pernah ada data tentang perkawinan di antara mereka. Kan akan jadi masalah tentang warisnya. Betul. Itu sebelum masuk ke penyelesaian perkaranya, itu seberapa penting sebenarnya sih pencatatan perkawinan itu? Maksudnya bagi orang-orang juga
Ya kalau mau nikah jangan bawa tangan. Iya, ini Tetap menarik. harus pada, karena ada implikasi hukum lainnya Iya, kan. betul sebenarnya. menarik. Karena apa? Kalau kita bicara rukun dan syarat dalam perkawinan, itu kan ada hal yang berbeda ya. Rukun dan syarat kalau kita lihat dari konteks hukum Islam, memang tidak ada pencatatan. Nah ini yang akhirnya selalu sering muncul masalah. Oh yang penting gue udah sah kok secara agama. Oh sesuai ada saksi, ada wali, ada pengantin udah ijab kabul. Nah, padahal yang penting juga adalah pencatatan. Dan kemudian itu dianalogikan bahwa pencatatan itu juga penting. Orang aja akad jual beli ada di Al-Baqarah 28. Di Al-Baqarah aja pentingnya mencatat. Jual beli doang yang singkat. Masa perkawinan yang begitu panjang kali lebar bertahun-tahun masa nggak dicatat. Nah ini yang menjadi kemudian yang perlu adalah disadarkan masyarakat khususnya umat Islam ini bahwa pencatatan perkawinan penting untuk sistem hukum negara kita juga. Ya dan itu juga akan punya dampak terhadap hukum kewarisan, terhadap anak juga nggak punya status anaknya gimana. Bisa dianggap anak hanya kepada ibunya saja. Kasihan kan? Jadi kalau orang nikahnya bawa tangan, status punya anak, status hukumnya si anak itu cuma terhadap ibunya saja. Nah, bayangkan bapaknya nggak tanggung jawab dong kayaknya. Nah, bisa aja bapaknya melepaskan diri. Bukan anak gue kan status hukumnya. Nanti dalam sistem kewarisan pun akan kasihan si anak tadi. Betul. Ya. Makanya itu penting sekali. Waris. Kita kan juga ingat kasusnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Oh iya, yang tentang pengakuan itu ya. Iya, pengakuan soal anak sah dan. Tapi sebenarnya kalau mereka sudah menikah dan mereka nggak pernah mencatatkan sebelumnya, berapa tahun kemudian mereka mendaftarkan pencatatan itu dimungkinkan kan? Dimungkinkan dan bahkan juga yang tadi untuk waris yang tadi dia sudah meninggal itu salah satu kewenangan dari peradilan agama dengan isbat nikah. Itu salah satu kalau berarti kalau di pengadilan agama mengajukan permohonan ya, betul, mengajukan permohonan, ada bukti-bukti, ada saksi kapan mereka dan kemudian itulah yang kemudian hakim menilai dan kemudian memutuskan bahwa betul telah terjadi pernikahan. Nah itu nanti punya dampak terhadap si kewarisan tadi. Betul, ya. Itu salah satu dampaknya untuk kewarisan dan status anaknya itu juga. Jadi memang pentingnya pencatatan perkawinan itu sebenarnya tidak hanya terhadap si perkawinan itu sendiri. Betul. Ya, tapi juga implikasi terhadap anak, terhadap kewarisan gitu. Jadi jangan cuma mau enaknya aja, nggak mau repotnya gitu. Yeah. Kadang-kadang ada yang bilang repot, daftarin ini macam-macam. Itu kan padahal penting. Nah ini juga ada yang penting juga nih. Orang hanya kadang-kadang menyepelekan perkawinannya disepelekan. Yang soal cerainya ya. Sering orang cerai itu apalagi mungkin masa-masa Covid begini ya. Udah kesal ya status kondisi ekonomi, udah gue ceraiin lo, gak usah ke pengadilan, Covid. Cerai aja dengan via SMS gitu atau WhatsApp. Itu udah masuk talak. Nah, kalau si kalau menurut hukum Islam lagi-lagi menurut hukum Islam kalau ucapan seperti itu dianggap sudah jatuh itu menurut orang yang punya tapi pemahaman harus dari si laki-laki kan? Iya, menurut pemahaman yang yang sempit tentang itu. Padahal untuk mengatakan bahwa talak dia itu status cerai dia itu sudah putus harus melalui proses pengadilan agama. Nah inilah yang sering terjadi, perempuan itu digantung juga. Sehingga ketika pernah ada saya kasus ya dan putuskan pengadilan ketika dia minta isbat nikah ya karena dia udah menikah lagi si perempuan ini ternyata perempuan ini masih belum bercerai dari suami pertamanya. Berarti walaupun dia sudah tidak ada hubungan apa-apa karena tidak pernah diurus kasus perceraiannya. Nah itulah kewenangan peradilan agama untuk mengurus. Jadi penting juga selain dari yang nikah tadi juga ada ikrar talaknya. Kalau ikrar talak itu permohonan dari si cowok, permohonan ikrar talak. Kalau dari pihak perempuan gugat cerai. Nah ini juga tapi dasar hukumnya tetap pakai dasarnya si perempuan ya kalau di Islam ya beda dari peradilan. Ini kelebihan dari peradilan agama juga mengakomodir kebutuhan perempuan. Jadi nggak semata-mata laki-laki aja yang bisa menjatuhkan. Kalau perempuannya pun tidak terima dia diperlakukan ada masalah, dia bisa mengajukan gugat cerai. Walaupun nanti penjatuhan talaknya ya tetap si suami yang mengucapkan ikrar talak tersebut. Nah barulah putus perkawinan. Tapi juga ada implikasi lain kan kalau dia gugat cerai maka dia tidak akan dapat uang ida. Betul. Ya, iwat ya. Betul. Iwat itu enggak. Iya. Suami enggak punya kewajiban enggak untuk membayarkan konsekuensi bila si istri mengajukan gugat cerai. Jadi jangan cuma main emosi aja. Iya. Berpikir tenang lah. Berpikir tenang karena perceraian itu bukan hal yang bisa dengan seketika itu saja, tapi ada implikasi-implikasi lain terhadap perkawinan, hubungan, tapi juga terhadap anak-anak yang dalam perkawinan itu juga punya implikasi. Dan kalau misalkan laki-laki yang mengajukan ikrar talak, maka laki-laki masih punya kewajiban juga untuk membayar iwat. Betul. Kalau itu perempuan, maka perempuan tidak
tidak punya hak atas iwat tadi. Betul, Karena dia tidak mengajukan punya gugatan hak atas cerai. iwat. Laki-laki juga tidak hanya uang iwat, kalau dia memiliki Betul. anak, Kalau ya tentu tanggung kalau jawab misalkan kehidupan sudah anak, cerai, ya. terus mereka mau rujuk, ada juga tata caranya kan? Oh ada, pasti. Gimana tuh tata caranya? Ya jadi kalaupun mereka biasanya kan Islam ini masih mengakomodir dengan ada talak 1, talak 2 dan talak 3. Talak 1 dan talak 2 itu masih dimungkinkan rujuk kembali, comeback pakai istilah. Kalau talak 3? Nah itu berarti ada proses yang berbeda. Nah inilah yang hal-hal seperti ini yang tidak dimiliki dalam perceraian di dalam pengadilan negeri, ya peradilan umum. Kalau talak 3 berarti kalaupun mereka ingin rujuk kembali, ya si istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Muhalil kan? Nah, muhalil, harus orang ada yang muhalil. dihalalkan. Tapi nggak boleh juga bahwa muhalil itu Sandiwara cuma untuk belaka. sandiwara untuk menggugurkan kewajiban. Seperti cerita film itu ada tuh yang begitu. Karena sinetron. itu salah satu syarat bahwa kalau perkawinan itu yang ditujukan hanya untuk cerai, maka itu juga perkawinan yang bersifat haram. Betul. Nggak boleh. Betul. Ya kan? Nah tujuan karena supaya juga suami istri ini berpikir tenang kalau untuk menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak itu nggak sembarangan, nggak sembarangan karena talak itu sendiri ada proses, ya. Walaupun kemudian ada masa iddah, nah itu juga satu proses. Sebelum itu kan berpikir tenang, masa iddah untuk masa menunggu bagi si laki-laki berpikir tenang dan tentu bagi si istri untuk tahu dan apakah masa dia iddah hamil juga atau ini tidak. masa iddah ini gitu juga ya. untuk menghindari adanya percampuran benih. Betul. Itu juga betul. bagian yang penting. Iya. Jadi ternyata Banyak isu makna, tentang ya. NTCR juga banyak yang bisa kita bahas, dan itu sekali lagi buat nikah jangan lupa dicatatkan, jangan mau nikah bawa tangan, buat cerai juga pikir macam-macam untuk perceraian itu. Betul. Dan berpikir dengan sangat tenang karena ada beberapa implikasi, termasuk juga kalau mau rujuk lagi juga nggak seperti yang mudah yang dibayangkan. Itu bahasan kita di Buka Baju tentang NTCR. Kita akan ketemu lagi di Buka Baju berikutnya, masih tentang membahas pengadilan agama dan hukum Islam. Masih bersama saya Bang Jun dan juga Mbak Nunung di sini. Sampai jumpa di dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.